Ini sudah ada beberapa itu yang sudah join ya. Silakan saja mau nambah. Yang di bawah sebelah kiri itu kan ada logo-logo ya. Berharap nanti entah gateway ada. Baik, mungkin karena bahan juga kami berikan, ya nanti kami sampaikan videonya ya. Saya kira itu presentasi dari kami. Intinya adalah Bapak Ibu sekalian, mari kita berkolaborasi, yuk collab ya. Nambah subscriber, nambah viewer, nambah user, pasti akan ada untung. Kalau kita sendiri-sendiri akan ketinggalan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyampaikan berkaitan dengan NLE, mungkin yang pertama saya tangkap bahwa NLE adalah integrasi, kolaborasi, kemudian NLE tidak menggantikan, kemudian yang perlu juga sangat harus kita sikapi adalah apa yang harus kita lakukan, dan yang cukup menarik bahwa Pak Agus menyampaikan open discussion, sehingga endingnya ketika bisnis meningkat, bayar pajak. Mungkin itu cukup luar biasa presentasi yang disampaikan oleh Pak Agus. Kita masuk untuk narasumber yang kedua, yaitu Pak Habib, Bapak Irham Habib. Untuk pendidikan beliau dari Universitas Gadjah Mada untuk S1, kemudian Universitas Indonesia untuk master, kemudian 3 riwayat pekerjaan, yaitu Kepala Subdit Registrasi Kepabianan, Direktorat Teknis Kepabianan DJPJ, kemudian Kepala Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai 2, KPU BC Tipe A, Tanjung Priok, kemudian saat ini Direktur Penjaminan Mutu LNSW. Beliau akan menyampaikan materi, yaitu berkaitan dengan kolaborasi instansi pemerintah dalam upaya efisiensi logistik nasional. Sumonggo, Pak Habib. Terima kasih Pak Bagio, yang saya hormati Pak Agus, Pak Yuki, juga Bu Esti, dan Bapak Ibu peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga Bapak Ibu semua pada saat ini dalam keadaan sehat ya, karena sekarang kesehatan menjadi agak mahal ini, bukan agak mahal, menjadi mahal lah ini seperti ini ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin langsung ke slide-nya saja biar cepat karena waktunya mungkin nggak terlalu panjang. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan sebelum nanti masuk ke slide, bahwa tadi mungkin juga sudah disinggung banyak oleh Pak Agus bahwa ketika kita bicara rantai pasok logistik, tentunya kita tidak lepas dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah ya, atau rangkaian proses yang dilakukan oleh pemerintahan ya. Karena memang dalam hal ini memang pemerintah mengatur atau melakukan pengaturan terkait dengan beberapa hal yang dalam proses rantai pasok logistik tersebut. Adanya pengaturan pemerintah tersebut tentunya akan mengakibatkan proses ya, ada satu proses yang harus dilalui ya, baik itu sifatnya administratif maupun mungkin slide-nya slide-nya dari mana? Baik, kemarin kita ada komunikasi dengan Ibu. Oh, atau mungkin dari saya langsung? Oke, dari Bapak langsung boleh, Pak. Oke, saya coba sebentar ya. Bentar. Mohon maaf sebentar, saya ini kan karena kemarin informasinya slide-nya akan ditayangkan oleh dari admin, jadi saya nggak nyiapkan tadi. Dari kita bisa?
Oke, jadi intinya begini Bapak Ibu, mungkin sambil menunggu slide-nya terbuka, bahwa ada peran pemerintah atau keterlibatan pemerintah di dalam proses logistik ya. Jadi tadi saya sampaikan mungkin bisa saja dari sisi administratif, mungkin juga dari sisi apa namanya fisik atau pemeriksaan secara langsung ya, sehingga nanti nah, oke. Ya, sudah bisa dilihat ya slide-nya ya, Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Ya, makasih. Nah, jadi ada keterlibatan pemerintah tadi yang mungkin akan berimplikasi kepada satu proses administratif. Tadi ada licensing, ada perizinan, kemudian juga pengawasan yang secara langsung fisik ya terkait dengan pemeriksaan dan sebagainya. Itu juga yang menjadi satu hal yang mesti harus dilalui di dalam satu proses. Kalau tadi disebutkan prosesnya itu kalau kita lihat di dalam Inpres itu dari saat kedatangan kapal sampai dengan barang itu ada di gudang atau di tempat importir atau mungkin pemilik barang itu. Nah, harapannya bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah pun ya, jadi tadi kan berimbas juga pada sisi waktu juga ternyata dan juga pasti akan berimbas kepada satu konsekuensi biaya ya. Sehingga efisiensi di sisi pemerintah pun di sisi layanan pemerintah pun tetap harus diperlakukan dan harapannya dari para pengguna jasa atau pelaku usaha tentunya apa yang dilakukan pemerintah ini bisa berjalan efektif dan efisien. Tentunya pemerintah sendiri juga mempunyai tujuan di dalam satu prosesnya ini antara lain misalnya untuk pengawasan ya, keperluan pengawasan, kemudian juga terkait dengan data untuk pengambilan kebijakan dan sebagainya karena diperlukan data misalnya dalam rangka menghitung neraca perdagangan dan sebagainya. Nah ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus kondisi logistik kita, jadi saya mungkin nggak akan mengulang ya. Nah ini beberapa hal yang juga kita capture tadi ada duplikasi, repetisi, kemudian juga ada beberapa silo di beberapa KL di KL yang masih belum terhubung, terkoneksi dan juga terkait dengan tingkat penerapan untuk otomasi di masing-masing KL. Nah ini juga nanti yang akan kita diskusikan selanjutnya. Nah ada beberapa saran ya, ini terkait dengan kondisi logistik yang ada di Indonesia yang kita capture dari World Bank itu terkait dengan pertama bahwa pemerintah diminta untuk meneruskan ya atau melanjutkan atau terus mengimprove bagaimana NSW dalam hal ini dengan platform yang ada yang terkait dengan Portnet ya dalam hal ini Portnet untuk bisa dilakukan integrasi. Kemudian juga terkait dengan simplifikasi latas, kemudian bagaimana mengenhance mekanisme submission untuk pengajuan dokumen dan juga mendukung penggunaan digital signature dan sebagainya. Kemudian juga otomasi di pelabuhan dan juga terkait dengan digital infrastruktur. Mungkin ini tidak akan saya highlight. Nah, yang mungkin akan saya lihat adalah terkait dengan bagaimana beberapa hal di sini yang nanti mungkin juga akan kami sampaikan di apa yang dilakukan di National Single Window adalah terkait dengan bagaimana pengajuan dokumen tadi untuk mengurangi atau menghilangkan repetisi dan duplikasi. Nah, melalui Inpres ini tadi juga sudah disampaikan tentunya ada beberapa harapan ini juga saya capture masing-masing baik dari INSA, APRindo, dari API, APCP, dari Alfi juga ini mempunyai harapan bahwa memang Inpres 5 ini nanti benar-benar bisa meningkatkan performa logistik kita ya sehingga biaya logistik yang turun, sektor logistiknya tumbuh, kemudian juga adanya persaingan yang sehat dan transparan dan tentunya ini nanti butuh siapa yang akan mengukur. Nah, masalah angka tadi mungkin di awal saya sudah diskusi sebentar dengan Pak Bagio. Nah, itu mungkin bisa kita bicarakan lebih lanjut berapa penurunannya atau dari ukuran berapa. Tapi yang penting adalah dari sisi implementasinya nanti memang perlu harus diukur sebelum nanti NLE dan juga setelah NLE ini nanti. Nah,
Ini yang gambarannya sebenarnya tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Agus, tapi saya hanya akan menyampaikan di sisi kiri ya, yang selama ini kami kerjakan, yang sekarang kami kerjakan, yaitu terkait dengan memang lebih banyak terkait dengan government atau G2G2B ya, G2G2B. Jadi kolaborasi atau integrasi antara instansi pemerintah, kemudian juga nanti bagaimana pelaku usaha dari sisi sektor bisnis itu berhubungan dengan pemerintah. Ada 3 besaran ya yang nanti akan kita kerjakan di dalam NLA ini. Yang pertama terkait dengan Joint Inspection SSM dan Joint Inspection Papian Karantina, dan ini sudah berjalan Pak, Bapak Ibu. Ini sudah berjalan di beberapa, walaupun meskipun skemanya baru piloting ya, di 3 pelabuhan, di Tanjung Mas, Tanjung Perak, dan di Belawan. Kemudian juga SSM Pengangkut ini nanti yang akan mengkolaborasikan dengan Inaportnet ya. Kemudian risk management dan SSM perizinan, sebenarnya risk management ini tadi salah satu yang di highlight juga, bahwa diharapkan bahwa ketika pemerintah itu melayani pelaku usaha, semua diharapkan semuanya menerapkan sistem manajemen yang terintegrasi ya, atau terpadu, yang mungkin saat di paket kebijakan 11 2015 yang lalu telah diluncurkan namanya Indonesian Single Risk Management. Nah, memang di sebelah kanan itu kalau kita lihat ada beberapa yang kita kerjakan juga terkait dengan kolaborasi terkait dengan B2B, yaitu DO dan SP2. Namun nanti perlu kita lihat lagi apakah kedepannya masih akan menggunakan format seperti ini ataukah bisa dengan menggunakan format yang lain. Tapi ini juga kerjakan. Tapi ini kan memang kita kerjakan jauh sebelum program NLA ini. Nah, ini cakupan NSW. Saya kira Bapak Ibu ada 3 prinsip yaitu NSW. Pertama ada single submission of data and information, kemudian single synchronous processing of data and information, dan juga single decision making for cargo, for custom clearance and release cargo. Jadi ada 3 konsep ini yang kemudian nanti akan kita gunakan di dalam pengembangan integrasi antar KL di dalam sistem Indonesia National Single Window ya. Nah, kalau di sini kalau kita lihat di awal pembentukannya dulu bahwa ada 2 pilar, TradeNet dan PortNet ya. TradeNet itu memang yang selama ini dikembangkan di INSW. Kemudian PortNet itu lebih banyak dikembangkan oleh teman-teman dari Kemenhub, karena ini memang berhubungan dengan stakeholder yang ada di pelabuhan, dan ini yang nanti akan kita integrasikan. Artinya kalau memang kita integrasikan berarti dulu yang dicita-citakan oleh para pendiri termasuk juga Pak Agus juga salah satunya, itu juga nanti mudah-mudahan bisa tercapai di dalam NLA ini. Ini sistemnya saya kira saya tidak akan bahas satu persatu, saya kira hampir sama. Jadi kita bisa B2G, G2G, dan juga ada sedikit yang mungkin sudah kita kerjakan terkait dengan B2B-nya. Nah, ini single submission. Nah, single submission yang kami lakukan nanti ya di dalam program NLA ada 3 besaran. Yang pertama terkait dengan pengangkut. Ya, terkait dengan pengangkut ini nanti akan menghubungkan antara beberapa sistem aplikasi yang sudah ada atau sistem yang sudah ada di KL. Utamanya ini adalah ada di Kementerian Perhubungan, yaitu Simlala dan di Inaportnet nanti. Jadi kemudian di izin rekomendasi ini terkait nanti juga akan kita gabungkan, beberapa memang sudah kita lakukan dengan Kementerian Perdagangan ya, dengan Kementerian Perdagangan sudah kita lakukan, dan juga yang sudah berjalan adalah SSM Papian Karantina. Mungkin perlu kita pahami semua Bapak Ibu bahwa ketika kita bicara single submission itu ada beberapa hal yang mungkin menjadi concern kami atau mungkin menjadi semacam arahnya ya. Yang pertama tadi untuk menghilangkan repetisi duplikasi. Artinya ketika ada data yang sama disampaikan, kalau sekarang misalnya harus mengajukan perizinan ya dan butuh rekomendasi ya, pasti akan ada data yang sama yang akan disampaikan di masing-masing KL. Minimal nama usaha, pelaku usahanya, kemudian barangnya apa, jumlahnya berapa, diimpor dari mana atau diekspor kemana, dan seterusnya. Itu menjadi satu data yang mesti harus disampaikan di masing-masing tempat ketika ada satu proses yang harus dilalui secara bersama-sama ataupun berurutan. Gitu. Kemudian dari sisi kemudahan kita harapkan bahwa single submission ini akan
ketika pelaku usaha itu berhadapan dengan pemerintah hanya melalui satu entry point. Ya, dalam ini adalah dari sistem INSW ya. Sehingga ini mudah-mudahan ini kita harapkan bisa mempermudah ya. Ada beberapa fenomena yang sebenarnya kelihatannya sederhana ya, tapi saya melihat ini kadang-kadang ngeselin juga gitu. Ketika kita harus berhadapan dengan sistem di beberapa tempat ya, ada satu hal yang sering menjadi apa namanya, menjadi bukan permasalahan ya, tapi ya menjadi semacam catatan itu user dan password. Itu aja dari sisi yang sepele situ saja. Kalau 5 sistem berarti harus punya 5 di 5 tempat itu. Ya kan? Dan itu kadang-kadang lupa. Waktu saya dulu di Kasubdit registrasi itu hampir setiap hari ada yang minta penggantian user. Nggak tahu lupa passwordnya kemana, itu mungkin nggak tahu. Ini sebenarnya hal yang sepele. Nah, ini yang mungkin nanti barangkali Bapak Ibu dengan menggunakan single entry point ini kita harapkan kita tidak perlu banyak-banyak terkait dengan user dan password tadi tidak terlalu banyak-banyak mengingat gitu. Kemudian juga yang harus dipahami adalah bahwa single submission tidak menghilangkan kewenangan di masing-masing KL. Ya. Jadi KL tetap apa yang menjadi bisnis prosesnya di back end-nya nanti itu tetap sepenuhnya menjadi kewenangan dari KL. Kami dari NSW tidak akan ikut campur di dalam proses tersebut. Ya. Terus kemudian kita harapkan ya ketika nanti dengan proses single submission ini terciptalah satu transparansi. Gambarannya begini. Gambarannya adalah ketika orang atau pelaku usaha mengajukan ke sistem masing-masing KL, ya yang tahu hanya KL tersebut ya. Dan yang bersangkutan. Sehingga prosesnya itu memang lebih kepada apa yang ada di KL tersebut yang tahu atau yang ada di KL tersebut yang tahu. Ketika nanti single submission kita harapkan misalnya orang akan mengimpor barang tertentu ya. Mungkin barang tertentu misalnya katakanlah apakah besi ataukah besi baja ataukah mungkin juga produk-produk pertanian yang harus melakukan menggunakan izin dari Kementerian Perdagangan. Sebelum mendapatkan izin pasti harus mendapatkan rekomendasi dari KL terkait. Nah, proses ini kalau kita ajukan secara bersama-sama maka semua akan bisa melihat oh di sana berapa lama sih, di sini berapa lama sih. Nah, ini yang kita harapkan akhirnya ada satu kompetisi. Ya, ada kompetisi ya cepet-cepetan. Kalau kompetisinya lama-lamaan ya enggak ya mudah-mudahan kompetisinya cepet-cepetan, artinya ada satu yang kita harapkan nanti bisa memperbaiki kinerja ya, memperbaiki performance dari masing-masing ini karena itu tadi kan kalau sudah ada di arena lomba itu kan biasanya pengen yang terbaik kan. Nah, ini yang kita harapkan dan ini tentunya yang nanti akan mendapat keuntungan dari sisi pelaku usaha sendiri. Ini yang menjadi arah dari atau goalnya dari single submission tadi dari sisi transparansi. Nah, mungkin ada satu yang akan kami sampaikan ini terkait dengan pabean karantina karena ini yang sudah berjalan ya, jadi kalau sebelumnya ya atau mungkin saat ini juga masih ada karena memang ini belum diberlakukan secara mandatori bahwa kondisi yang ada sekarang ketika importir akan mengajukan akan melakukan importasi barang yang wajib karantina, yang pertama dilakukan adalah mengajukan permohonan pemeriksaan karantina atau penerbitan sertifikat karantina. Awalnya seperti itu, kemudian sertifikat karantina diperoleh, baru dimasukkan ke sistem NSW, setelah dapat baru yang bersangkutan mengajukan PIB. Ya, mengajukan PIB, kemudian direkonsiliasi antara PIB dengan izin atau sertifikat karantina tersebut di sistem NSW, baru akan diteruskan oleh proses selanjutnya ke Bea Cukai. Dalam hal harus dilakukan pemeriksaan fisik, ya katakanlah di Barantan ataupun di BKIPM itu harus melakukan pemeriksaan fisik, maka mereka akan melakukan terlebih dahulu, ya sebelum menerbitkan sertifikat. Itu satu kali pemeriksaan. Kemudian setelah semua selesai,
diajukan PIB ke Bea Cukai. Nah, kebetulan kok di Bea Cukai dapat jalur merah. Tarik lagi kontainernya. Buka lagi. Nah, ini yang kemudian berdasarkan MOU dan PKS antara Bea Cukai, BKIPM dan Barantan, kemudian dirubah. Tadi juga saat ini memang kondisinya masih joint inspection nanti. Ya. Jadi kemudian pengajuan dokumennya dilakukan melalui single submission. Ya. Jadi untuk kondisi saat ini yang sedang kita kembangkan itu adalah bahwa importir cukup mengajukan 1 kali pengajuan di sistem NSW. Tentunya ada superset data yang harus diajukan di sana. Ada data yang sama, ya. Kalau data yang sama hanya cukup diisi sekali. Ada data yang keperluan masing-masing itu memang juga harus diisikan karena untuk memenuhi ketentuan yang ada di KL masing-masing di Bea Cukai maupun di Barantan. Kemudian setelah diajukan baru kita kirimkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing KL tersebut. Nah, manakala nanti di dalam prosesnya Barantan memerlukan atau BKIPM memerlukan pemeriksaan fisik dan juga di Bea Cukai adalah jalur merah, maka pemeriksaannya juga dilakukan secara bersama-sama. Ya. Secara bersama-sama. Jadi kita harapkan tadi yang 2 kali proses yang di pemeriksaan maupun di dalam pengajuan dokumen itu menjadi dihilangkan ya. Dan ini harapannya memang kalau sudah pemeriksaan tentunya kita bicaranya di samping waktu juga terkait dengan biaya. Ya. Nah ini gambaran yang sudah terjadi bahkan di dalam beberapa kesempatan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Agus bahwa Pak Dirjen Bea Cukai ke depan kenapa harus single joint inspection, kenapa nggak single inspection sekalian gitu. Jadi nanti single submission, single inspection, tinggal mana yang siap, apakah Barantan ataukah BKIPM ataukah Bea Cukai, tinggal nanti dilakukan pemeriksaan salah satu saja. Jadi nggak perlu banyak-banyak juga gitu. Karena memang kalau bersama-sama ini pasti nanti di lapangan pasti masih akan ada satu catatan terkait bagaimana mekanisme mereka bisa ketemu ya secara operasionalnya, tapi ini di level operasional. Nah ini Bapak Ibu yang mungkin bisa saya sampaikan mungkin sebelum karena ini adalah slide terakhir mungkin ada sedikit testimoni ya dari mungkin saya cuplikan dari satu berita terkait dengan pabean karantina ini yang ada di Semarang, mungkin kita coba simak bersama-sama. Saudara, sejumlah instansi terkait ekspor impor dan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang melakukan inspeksi bersama. Melalui sistem pelayanan satu pintu akan memangkas waktu serta menghemat biaya. Inspeksi bersama atau joint inspection dilakukan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan BKIPM Semarang bersama Bea Cukai Tipe Remaja Pabean Tanjung Mas, Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Semarang dan Terminal Peti Kemas Semarang TPKS Pelindo 3 terhadap barang impor produk perikanan. Kegiatan yang berlangsung di TPKS Pelabuhan Tanjung Mas Semarang ini memeriksa sisik ikan kering yang berasal dari negara Bangladesh sebanyak 600 bag atau 15 ton. Kegiatan inspeksi bersama ini untuk memastikan apakah barang yang masuk sesuai jumlah, jenis, dan ukuran yang tercantum dalam dokumen. Melalui program Single Submission dan Joint Inspection, pabean atau pelayanan satu pintu di lingkup Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dapat lebih efisien karena mampu mengurangi waktu pemeriksaan hingga 2 hari, serta menghemat biaya. Sekarang Tanjung Mas adalah pionirnya terkait program Single Submission dan Joint Inspection antara pabean dan karantina. Bedanya apa? Dengan Single Submission, sebelumnya dari pihak importir itu mengirimkan dokumen ke Bea Cukai sendiri, ke karantina sendiri. Dengan ada Single Submission ini, cukup 1 kali di portal Indonesian Single Window, jadi 1 kali pengiriman. Kemudian yang kedua, kita melakukan pemeriksaan bersama, Joint Inspection. Jadi sebelumnya diperiksa sama karantina, selesai diperiksa lagi sama Bea Cukai. Sekarang hanya 1 kali pemeriksaan dengan melakukan joint inspection. Jadi kita hemat waktu, hemat biaya. Dari segi teknis, itu tetap kita laksanakan sesuai dengan SOP yang ada. Jadi kita langsung melakukan pengawasan dari sisi jumlah, apakah betul jumlahnya sesuai dengan yang
dilampirkan sesuai dokumen, kemudian jenisnya juga apakah betul sesuai dengan jenis yang dimasukkan, kemudian ukurannya. Nah itu tadi sudah kita cek bersama, itu sudah sesuai dengan dokumen sertifikat untuk pemasukan produk ini. Sisik ikan kering akan diolah menjadi kolagen sehingga nantinya akan memberi nilai tambah dari produk tersebut. Apalagi tujuan pasarnya nanti ke luar negeri atau ekspor. Sulistyo, TVRI Jawa Tengah. Baik, demikian Bapak Ibu, Pak Moderator, dan juga Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang bisa saya sampaikan dari kolaborasi antar instansi pemerintah di dalam rangka efisiensi logistik dalam rangka NLA ini. Semoga nanti harapan kita tentunya kami dari sisi pemerintah tentunya sangat akan melakukan banyak hal terkait dengan kolaborasi di KL-KL yang terkait dengan proses logistik ini. Mudah-mudahan nanti ini bisa membawa kemudahan bagi para pelaku usaha di dalam memenuhi kewajiban kepada pemerintah. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, Pak Moderator dan juga Bapak Ibu peserta webinar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Luar biasa, Pak Habib sudah menyampaikan presentasinya. Mungkin sedikit highlight tadi dengan single submission ini kita bisa dengan satu entry point, kemudian yang kedua tidak menghilangkan peran dari lembaga, kemudian yang ketiga adanya transparansi. Jadi ini menjadikan sesuatu yang luar biasa. Baik, untuk mempercepat juga narasumber yang ketiga yaitu Pak Yuki Nugrahawan Hanafi. Beliau dilahirkan di Bandung 2 November 1967. Kemudian untuk pendidikan yang pertama yaitu American Hotel and Lodging, Florida, USA. Kemudian Diploma International Freight Forwarding, Switzerland. Kemudian Higher Diploma Supply Chain Management, Switzerland. Kemudian saat ini beliau menjadi Ketua ALFI dan termasuk juga Ketua Asosiasi Freight Forwarding Asia, Pak ya. Silakan Pak Yuki untuk menyampaikan materi atau paparannya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bagio, selaku komisaris dari Gateway. Dan juga sebetulnya ini udah habis sama Pak Agus sama Pak Habib, udah nggak kebagian ya yang dipresentasikan. Tapi mungkin ada beberapa hal sebetulnya saya sama Pak Agus, Pak Habib nih cukup sangat seringlah kita berkomunikasi gitu ya, menyamakan persepsi kita, walaupun memang pekerjaan rumahnya masih sangat banyak. Saya juga tadi secara tidak langsung juga sudah disampaikan oleh Pak Agus dan Pak Habib. Nah, memang kalau kita melihat daripada pandemi COVID ini, mungkin ini juga ada hikmahnya ya. Kalau nggak ada COVID ini, mungkin NLA ini nggak keluar impres ini Pak Habib, Pak Agus. Jadi dipercepatlah oleh pemerintah. Kita sangat mengapresiasi pemerintah ya. Tentunya lead daripada NLA ini kita juga sudah ketahui adalah Kementerian Keuangan ya, di mana juga pelaksananya itu Dirjen Bea Cukai, tanpa menghilangkan, tadi sudah panjang lebar dijelaskan Pak Agus, keterkaitan dengan kementerian lembaga lainnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentunya dalam situasi kondisi sekarang ini ada dua hal yang memang mendorong kita gitu ya. Yang pertama adalah digitalisasi ini menuntut hampir di semua aspek kegiatan ya, bukan hanya di logistik tapi tentunya di banyak hal. Yang kedua juga tentunya kami dari sisi pelaku usaha melakukan apa yang kita sebut reformasi di organisasi usaha kita sendiri, dan yang terpenting adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi. Jadi ini juga perlu pemahaman yang berkaitan. Jadi apapun programnya, apapun rencananya, digitalisasi ini tanpa ada kompetensi, pemahaman dari sisi di lapangan juga tentunya ini tidak memberikan satu jalan keluar yang terbaik.
Saya ingin mempersingkat waktu saja, saya langsung masuk, nanti mungkin kita ke Q&A. Nah, ini paparannya, mungkin next saja langsung. Next. Saya nggak akan berpanjang lebar lagi gitu ya di mengenai kaitannya dengan Industrial Revolution 4.0. Memang kita harapkan NLA ini sedikit di bawah blockchain, karena keinginan kita semua ini kan sebetulnya ada banyak hal yang berkaitan dengan digitalisasi. Jangan lupa mengenai security ya. Yang kedua juga jangan lupa bahwa di sini juga adanya pengamanan yang berkaitan dengan data. Kadang-kadang ada reluctant gitu ya, yang berkaitan dengan keamanan data. Jangan sampai misalnya data yang satu itu dapat diambil oleh para pelaku yang lain. Nah, ini juga di pelaku logistik ada kecenderungan seperti itu. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama juga. Jadi security juga salah satu kata kunci, dan kalau Alfi mendorong terus terang Pak, itu untuk para pelakunya itu yang memang dia bergerak di bidang platform ya. Jadi di sini tidak ada konflik of interest atau kepentingan mengenai hal-hal tersebut gitu loh. Saya ingin memberikan contoh di beberapa negara gitu ya. Satu misalnya kalau di Cina itu ada Freightos, misalnya di Singapura ada Gets, di Malaysia ada Dagangnet, ya, di Prancis ada Socket, di Belanda ada Portbase, di Jerman, di Thailand Tifa atau ADI Service. Nah ini semuanya mereka ini sangat independen ya, dan juga didukung oleh pemerintah. Jadi saya tadi mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Agus gitu ya, bahwa platformnya udah ada nih, bagaimana kita bisa memanfaatkan platform itu tentunya. Next. Nah ini kalau kita lihat tadi sudah dijelaskan sebetulnya secara detail gitu ya. Jadi ada 3 poin ya, bagaimana silo ini, informasi ini, health paper, various ini, manual timing consuming ya. Sambil contoh aja beberapa tadi dicontohkan dari sisi tracking misalnya, yang kedua juga dari sisi day online yang selama ini penebusannya secara manual, kita harus datang ke shipping line, ya itu membutuhkan waktu. Kalau perusahaannya cuma berkaitan satu shipping line, nggak ada apa-apa. Cuman kalau ada 59 shipping line yang ada di Indonesia ini juga cukup consume waktu juga gitu. Nah ini yang perlu di waktu, dan dari sisi waktu kita bisa menghemat hampir 85%, dan itu telah dibuktikan dengan data dan lain-lain. Nah, nanti dikaitkan dengan SP2. Hanya memang saya ingin menetapkan juga, menyampaikan bahwa National Logistics Ecosystem ini memang bukan hanya kita cerita transportasi atau moda transportasi laut, tapi di sini juga kita yang berkaitan dengan tentunya ada udara, ya air freight, terus sea freight, kereta api, maupun juga inland transport. Next. Nah ini tadi sudah dijelaskan yang berkaitan dengan connect the ecosystem, ya. Jadi kita membangun sebuah ekosistem ini, ya, the platform to build integrated of dozen service provider. Setuju Pak Habib, Pak Agus, bahwa ego sektoral ini kita harus hilangkan bersama, ya. Apalagi ini instruksi presiden, ya. Terus saya juga udah lihat ada Permen Hub-nya juga yang berkaitan dengan day online, ini mewajibkan atau menjadi mandatori, ya. Ini juga menurut saya menjadi kata kunci. Selain itu juga memang ini sedang disampaikan oleh pemerintah kepada kita seluruh stakeholder gitu ya. Nah ini juga harus ada time frame waktunya. Kalau saya lihat daripada instruksi presiden juga sudah ada timelinenya secara jelas. Nah ini yang menurut saya juga harus ada pengawasan Pak, ya. Jadi yang namanya sebuah aturan kami usulkan, kalau memang tidak diikuti harus ada ketegasan dari pemerintah. Next. Nah ini tadi sudah dijelaskan ya, yang berkaitan dengan NLA, apresiasi kami ya ke Dirjen Bea Cukai beserta seluruh jajaran yang mempunyai komitmen dan mendorong NLA ini. Kami juga mengharapkan Pak Habib ya dengan Indonesia National Single Window-nya juga maupun Bea Cukai menjadi wasit nih Pak. Jadi dibuka saja, pada akhirnya memang
kita lihat, kalau kita lihat di marketplace saja memang akhirnya mengkerucut kepada beberapa pemain. Nggak apa-apa kalau itu misalnya memang dapat mendukung pergerakan daripada sistem digitalisasi atau yang kita sebut dengan National Logistic Ecosystem. Next. Nah, ini juga regulasi daripada clearance, integrated smart port system providing, ya. Jadi di sini bagaimana shipping line, ya, juga bisa bekerja sama dengan platform atau seperti apa, ya. Pelabuhan juga sudah ada sistemnya, tapi dibuatkan bagaimana ada silo-silonya, ya. Dengan perbankan juga, ya. Jadi trade facilitation, B2B services, cross border, data exchange, marine cargo insurance, ya, termasuk juga blockchain, cargo document visibility. Ya, kita juga Alfi mendorong, ya, bahkan untuk yang namanya nanti ada invoicing gitu ya, di mana di situ ada materai pun akan bersifat digitalisasi juga gitu. Nah ini kami juga berkomunikasi dengan Peruri misalnya gitu ya, itu salah satunya untuk mendorong hal-hal tersebut gitu. Next. Nah ini saya ingin memberikan pemikiran ya, jadi memang kebetulan tadi disampaikan oleh moderator, saya sementara ini Indonesia diwakili oleh saya sebagai chairman di ASEAN Federation of Water Association, di mana kita ada 10 asosiasi yang tergabung di dalam AFA dengan jumlah anggota kurang lebih 10.000. Kami juga tergabung di FIATA, ya, di mana di situ juga kami berkomunikasi dengan banyak asosiasi di kawasan seperti di Amerika Latin dengan Alakat, ya, dan lain-lain, ya, di India, di Taiwan. Nah, kita tahu betul bagaimana mereka mengembangkan hal yang berkaitan dengan digitalisasi. Next. Nah, ini conclusion-nya, ya. Jadi satu, kolaborasi adalah kata kunci. Yang kedua adalah komitmen kita semua. Ini real time. Tentunya kita mendorong ada global connected dan terakhir ada accessible di everywhere, kita mempergunakan daripada sistem. Next. Ini ada sedikit video, saya memberi gambaran sedikit potensi di dalam dunia logistik, atau logistik sekarang adalah bagian dari supply chain. ASEAN, home to one of the most vibrant markets in the world. As trade continues to grow, a new platform is transforming cross-border trade, promotes credible partnership discovery, facilitates trade compliance, enables accessible, predictable, and easier trade for freight forwarders and logistics service providers, connecting ASEAN and beyond. Baik, terima kasih Pak Moderator. Kata kuncinya sih sudah banyak, begitu banyak contoh, tadi juga Pak Agus, Pak Habib sudah sampaikan ya, bagaimana sebuah perusahaan itu merubah dirinya gitu ya. Dari bookstore menjadi e-book, ya, taksi menjadi ride sharing, ya, terus marketplace dan lain-lain. Jadi ini memang saya memberikan masukan gitu ya kepada teman-teman, bahkan di anggota kami yang ada 3.412 di Alfi, yang bernaung di Alfi, dan di seluruh ASEAN itu kurang lebih ada 10.000 perusahaan, bahwa kami menyampaikan bahwa perubahan ini suka tidak suka, mau tidak mau, bahwa kita juga harus berani untuk merubah diri kita. Ya, kalau enggak ini akan termakan oleh zaman. Resiko itu pun juga termasuk ada di saya sebagai pelaku usaha. Jadi pemahaman ini kita dorong, kita dukung Pak Agus, Pak Habib, yang penting pemerintahnya netral, ya, kita mendorong mendukung kalau ada yang berada ego sektoral, tentunya kita akan sama-sama untuk menyampaikan hal ini. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuki yang luar biasa sudah menyampaikan untuk paparan presentasinya. Mungkin tadi di Pak Yuki ada conclusion, yaitu adanya kolaborasi, committed,
kemudian real time dan global change. Baik, mungkin saat ini masuk untuk season Q&A, question and answer. Di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama ini memang ditujukan mungkin antara Pak Agus dan Pak Habib. Pertanyaannya ini dari Ibu Elisa, GNP, Dainipon ya Pak. Yaitu apakah dengan NLA berarti eksportir bisa melakukan ekspor tanpa melalui forwarder? Apakah ini berarti peran forwarder melemah dan untuk menjadi member NLA bisa individu atau harus berbadan hukum? Ini Pak, mungkin pertanyaan yang pertama. Mungkin baik Pak. Pak Agus, Pak Habib. Ya, boleh. Ya, boleh Pak. Silakan mungkin untuk Pak Agus setelah itu. Ya, ya baik Bu. Ini juga saya melihat dari box chat itu banyak. Jadi mungkin perlu kita samakan. Di box chat juga ada 17 pertanyaan tuh Pak. Ya, intinya sih sama ya. Nah, intinya sama gini. NLA Bapak Ibu sekalian itu kita bukan bangun sistem ya, tapi mengobati penyakit yang ada di logistik Indonesia. Jadi bisnis as it is Pak. Bisnis as it is ya, kalau Bapak Ibu sekalian mau forwarder atau bahkan jadi ada ekspor-importer juga bertindak sebagai misalnya juga melakukan pengiriman forwarder sendiri dan seterusnya, as it is. Yang kita cari adalah pain point-nya. Kenapa sih gitu ya? Forwarder udah sedemikian canggihnya, tadi Pak Yuki mengatakan udah punya sistem, bank juga sedemikian canggihnya. Kok konektivitas atau kolaborasi di antara kita nggak nendang performance kita gitu Bapak Ibu sekalian. Nggak nendang performance logistik kita. Nah, disitulah akhirnya kita cari yang disebut dengan pain point. Nah, pain point itu mengobati penyakit di gejala-gejalanya. Oh, tadi kenapa kami sebut juga ada tracking gitu, ada nanti di forwarding juga mungkin ada penyakitnya sendiri. Sudah disebut tadi, Pak. Jadi intinya adalah kita berkolaborasi sama-sama itu. Terus menjadi anggota NLA dan seterusnya, NLA menyediakan platform, Pak. Jadi platform nasional itu yang sekarang Bapak Ibu sekalian melakukan bisnis dengan kode-kodenya untuk akses ke masing-masing para pihak, ya silakan saja as it is, Pak. Cuman yang kita coba upayakan, informasi yang dibutuhkan oleh para pihak gitu ya, supaya bisa memproses dalam bersamaan gitu, lebih cepat dengan single submission, real time on demand bisa dilakukan tanpa perlu sequence. Tadi bayangkan coba 59 shipping line dengan DO yang tadi harus dihadapi untuk mendapatkan apa tadi DO ya atau apa? Itu kalau 59-nya satu selesai didatengin kan akan consume gitu. Consume waktu. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan platform. Jadi mungkin yang perlu disepakati disediakan ini adalah platform kolaborasi untuk saling berbagi data dan informasi, bukan sistem baru ya. Terus yang kedua, apakah akan menghilangkan salah satu entitas bisnis? Secara harfiah itu tidak disebut menghilangkan, Mbak. Tetapi tadi, mungkin nanti malah ada yang bergabung gitu kan kayak sekarang. Ada yang terus tiba-tiba shifting karena dia melihat ada opportunity yang lain dan seterusnya. Itu yang kita harapkan bergerak. Itu sih mungkin karena pertanyaan pertama, tapi sebenarnya ada beberapa nanti ya kami kembalikan dulu kepada moderator. Jadi NLA ya bukan membuat sistem baru. Dan satu juga yang penting pertanyaan, apakah bea cukai tadi ada statement saya dipahami, bukan mungkin saya salah juga, bukan pelaku logistik Pak, sebagai bagian dari rantai pasok. Jadi kami justru menjadi enabler dengan tracking kita temanan, dengan warehousing, dengan forwarding. Ayo, ini kita punya sources yang bisa Bapak Ibu sekalian manfaatkan untuk mempercepat bisnis. Jadi kita tidak main di situ, nggak menyediakan truk sendiri dan seterusnya. Justru membantu para pengusaha untuk ayo dengan data yang ada di bea cukai, tentunya tadi dengan integritas data dimanfaatkan dengan baik, mempercepat bisnis. Saya kira itu Pak intinya. Makasih. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Habib akan menambahkan? Ya, mungkin sedikit saja karena tadi sudah dijelaskan Pak Agus. Jadi tentunya tadi salah satu goalnya NLA itu kan menumbuhkan tadi yang di slide saya itu kan menumbuhkan industri logistik. Tentunya ini yang kita harapkan. Jadi bukan menghilangkan ataupun apapun ya, menghilangkan di satu sisi di hal-hal yang mungkin seperti tadi sampaikan forwarder dan sebagainya. Jadi justru kita harapkan bisa tumbuh industri digital, platform itu semakin banyak sehingga yang awalnya sendiri nanti bisa bergabung tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Agus, berkolaborasi sehingga ini tentunya akan bisa menjadikan lebih efisien itu. Itu mungkin dari saya itu tambahan saya dari saya Pak Bagio. Baik, mungkin Pak Yuki ada menambahkan Pak?
lemah koader. Mute-nya mungkin, mohon maaf, mute-nya Pak Yuki, Mas. Tidak kedengeran. Pak Yuki masih, yaudah. Iya, belum masih. Ya, silakan Pak. Ya, mungkin singkat aja sih. Nggak ada yang mau bunuh-membunuh ya Pak Agus, Pak Habib gitu ya. Ini mesti clear picture juga. Justru ini adalah bagaimana kita menumbuh kembangkan. Tadi pesan saya kan ada 2 new model bisnis, ya memang kita zaman telah berubah. Yang kedua adalah kompetensi daripada pelaku usahanya. Jadi memang di lapangan itu tidak ada yang berubah. Di lapangan itu tentunya seiring perubahan itu misalnya ada pembangunan infrastruktur dan lain-lain itu akan mengikuti gitu loh. Nah, digitalisasi ini kan akan masuk ke situ. Jadi intinya tidak ada yang, makanya selama memang ini sifatnya netral dan kita akan dukung ini kok gitu loh. Jadi kata kuncinya itu. Ya, jadi kompetensi, kalau perusahaan itu tutup atau tidak ya selama ini juga banyak juga yang tutup tapi ada juga yang buka gitu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus, Pak Habib, dan Pak Yuki. Masuk untuk pertanyaan yang berikutnya. Di sini ditujukan untuk Pak Irham, yaitu mohon info instansi mana saja yang terhubung dengan NLE, dan jika ada kekurangan data, berapa lama selesainya? Ini mungkin Bapak bisa pahami dari pertanyaan ini, Pak. Semoga bisa, Pak. Ya, silakan, Pak. Oke, mohon izin. Jadi, Pak Moderator, Pak Bagio. Jadi begini, kalau dari sisi instansi, kalau dengan yang menggunakan konsep single submission baru ada 2 ya. Jadi dari 3 lah mungkin ya, 3 ya. Jadi Kemendak, kemudian BKIPM dan Barantan, serta yang sebenarnya tidak ada kaitannya NLE kemarin adalah dengan BNPB ya, karena terkait dengan penanganan barang-barang COVID ya. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan, saya sampaikan tadi bahwa single submission tidak merubah proses di back end-nya. Artinya di proses di mana di KL-nya tetap akan sama seperti semula. Walaupun kalau misalnya berubah berarti adalah improvement. Itu. Yang kita harapkan kalau misalnya berubah itu adalah improvement, percepatan, transparansi, lebih transparan dan sebagainya. Tapi kalau secara basicnya, nature-nya ya akan sama lah dengan apa yang ada di sekarang. Sehingga ketika tadi saya bicara masalah transparansi, diharapkan itu tadi juga kita waktu-waktunya tadi itu juga bisa tercapture dari situ, sehingga pemenuhan SLE-nya ini yang menjadi concern dari para pelaku usaha ini bisa dipenuhi. Nah, tentunya kalau tadi misalnya ada kekurangan dokumen berapa lama ya mungkin nanti bisa kita lihat lagi di masing-masing KL berapa harus dilakukan waktu yang harus diperlukan dan sebagainya, itu mungkin ada di SLE masing-masing. Dan kalau secara sistem yang belum SSM yang terintegrasi dengan sistem INSP itu sudah ada 19 kementerian lembaga. Jadi sudah ada 19 kementerian lembaga yang ada kaitannya dengan kegiatan kepabeanan, perizinan kepabeanan sudah bergabung di dalam sistem INSP. Demikian, Pak. Yes, terima kasih Pak Habib. Untuk pertanyaan berikut ini ditujukan untuk ke Pak Yuki, Pak. Ini apakah tracking juga dilakukan oleh eksportir? Kemudian beliau menanggapi ini nanti bikin lemah forwarder. Ini mungkin tanggapan Pak Yuki gimana? Ini dari Ibu Elisa Dainipon, Pak. Iya, baik Bu Elisa, terima kasih. Kalau saya lihat komposisi ini kan yang berkaitan dengan manufaktur, tadi mungkin yang disampaikan Bu Elisa ya. Selama ini juga saya mengecek komposisi daripada manufaktur atau teman-teman di industri ini, ya kalau saya lihat di 5 jenis industri, satu adalah otomotif, yang kedua adalah elektronik, yang ketiga tekstil, yang keempat adalah food and beverage, ya makanan dan minuman, yang kelima furniture, gitu ya. Nah kalau saya lihat 5 ini memang sudah banyak sekarang perusahaan atau manufaktur yang melakukan outsource atau bekerja sama dengan pelaku logistik secara presentasi. Jadi apa yang disampaikan Bu Elisa, Bu,
bahwa ini dari dulu juga banyak manufaktur yang melakukan itu sendiri juga. Ya, tapi semakin hari sekarang secara persentasi banyak yang melakukan outsource. Outsource ini juga saya bagi dua lagi. Ada yang memang murni outsource, tapi juga ada yang subsidiary company atau anak perusahaan daripada pelaku. Nah, memang ini adalah yang tadi saya sampaikan bahwa kita harus siap juga melakukan sebuah perubahan, melakukan layanan yang jauh lebih efisien dan efektif. Karena pada akhirnya yang bertahan itu ya pelaku logistik ini ya yang teman-teman yang melakukan pekerjaan dengan efisien dan efektif. Ya, karena produk-produk kalau itu tujuan ekspor, bagaimana barangnya untuk menjadi efisien di perdagangan global itu juga harus memberikan layanan logistik yang sangat kompetitif saat ini gitu loh. Nah, ini yang harus menjadi perhatian ya. Dan saya juga ingin sampaikan bahwa pasar Indonesia itu sangat luas kok, sangat besar ya. Kalau saya lihat dari all the big guy itu juga udah ada di Indonesia. Ya, semua pemain besar itu udah ada di Indonesia. Kenapa? Nah, sebagian besar ini adalah mereka melihat potensi yang sangat besar di Indonesia. Nah, perusahaan nasional juga harus mau menumbuh kembangkan dirinya. Jadi saya pikir sekali lagi ya, kita jangan khawatir, tapi kita melihat ini adalah sebuah peluang dan potensi kita untuk menuju ke arah yang lebih baik. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yuki. Mungkin untuk sesi pertama ini sudah Pak ya 3 penanya. Tapi mungkin kita bisa lanjut lagi untuk admin. Kita langsung. Baik, untuk pertanyaan berikut ini untuk ditujukan ke Pak Agus. Ini dari Ade Supriyatna. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan perlakuan jika menggunakan NLE atau tidak? Memang ini menjadi menarik, Pak. Apakah nanti semuanya ketika sudah aplikasi NLE, berarti semua gitu ya, harus menggunakan platform itu? Mungkin seperti apa nih, Pak? Terima kasih Bapak. Ini kembali. Jadi memang kalau dalam konteks agama itu asbabun nuzul. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa NLE itu bukan bikin aplikasi atau bukan bikin sistem atau merupakan fasilitasi. Tapi dia merupakan suatu nasional platform untuk saling mengkolaborasikan sistem yang sudah ada. Nah, terkait apakah ada perbedaan antara KB dan non-KB, nah ini kembali lagi. KB dan non-KB adalah fasilitas yang diberikan oleh Bea dan Cukai. Di situ ada fasilitas-fasilitasnya. As it is tetap ya. Cuma nanti processing yang selama ini mungkin terpisah-pisah perizinannya, ya let's say seperti itu. Terus dengan juga rantai pasok logistik lainnya tidak dengan di dalam sistem yang berbeda-beda, maka dengan NLE dijembatani. Intinya beginilah. Jadi kalau sepanjang memang bisa satu kali entry ya, dan mereka bisa melihat opportunity melakukan bisnis dalam tempat yang sama, ya misalnya dia masuk ke CISA ke Bea Cukai ya, untuk melakukan bisnis dengan Bea Cukai, di Bea Cukai nanti juga akan ada itu di portalnya tentang tracking, dan seterusnya juga demikian di tempatnya platform logistiknya juga begitu ya, misalnya di tracking ada juga terkait dengan CISA, silakan pada saat itu karena dengan teknologi sekarang yang disebut dengan Open API ya, bisnis bisa dilakukan di mana saja. Tetapi tadi yang kita sepakati tidak menghilangkan proses back end proses masing-masing. Nah, termasuk tadi fasilitas KB dan non KB kan sudah ada perbedaan di sisi Bea Cukai. KB mendapat seperti ini, non KB seperti ini. Itu tetap berjalan. Yang kita lihat adalah pain point-nya tadi. Ketika pergerakan barangnya ini ada gangguan, di mana itu yang kita perbaiki melalui penggunaan platform. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Agus. Pertanyaan berikutnya ini mungkin untuk ditujukan Pak Agus dan Pak Habib. Pertanyaannya adalah benchmark NLE ini dari negara mana? Artinya apakah NLE ini sudah diterapkan di negara lain dan apakah kita juga ada membenchmark ke penerapan NLE di negara lain ini, Pak? Semoga untuk Pak Agus atau Pak Habib, mungkin Pak Habib karena barusan Pak Agus baru memberikan tanggapan. Silakan Pak Habib. Mungkin nanti mohon izin Pak Agus barangkali nanti bisa dilengkapi. NLE sebenarnya konsepsi yang sama seperti NLE itu banyak ya, sudah dilakukan ya, seperti kalau di Singapura ada NTP, kemudian kalau di mana di Thailand ada menggunakan NDTP dan sebagainya, dan ada banyak lagi lah nanti di banyak negara yang sudah menerapkan konsep yang mungkin tidak sama persis ya yang kita bangun nanti, tidak sama persis, tentunya harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara ya.
termasuk bagaimana keterlibatan pemerintah, ada yang full di take over pemerintah, ada yang mungkin sebagian swasta, sebagian pemerintah, dan sebagainya. Itu juga menjadi satu gambaran. Jadi ininya kalau nanti Bapak Ibu bisa lihat browsing di beberapa negara itu sebenarnya sudah banyak yang menerapkan konsep serupa yang ada dari sini. Memang kita tidak melihat satu benchmark di satu negara, tetapi dari beberapa pertimbangan di beberapa negara yang sudah dijalankan, itulah yang kemudian kita coba ramu kemudian untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Mungkin demikian. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Habib. Mungkin Pak Agus menambahkan. Baik Pak, terima kasih Pak Moderator. Jadi benar seperti dikatakan Pak Habib. Jadi intinya adalah kenapa negara lain itu, kita lihat aja deh yang sudah logistik performance index-nya sama logistik cost-nya jauh lebih unggul dari kita. Intinya sih bukan di sistemnya Pak, adanya komunikasi dan kolaborasi antar rantai pasok tadi. Kita lihat Singapura, paling the most efficient kan gitu. Mau nanti pakainya istilahnya platform tadi disebut NTP atau di beberapa negara melalui ada yang single window ANSI atau ada bentuk-bentuk lainnya, sebenarnya itu kan sudah happen. Dan kita juga salah satu menjadi benchmarking dengan dunia swasta, Pak. Ketika timbul marketplace yang merobohkan industri di real gitu ya, di market yang real dikalahkan dengan digital. Di situ juga kita belajar bahwa tadi yang disebut dengan Pak Yuki, adanya disrupsi digital ekonomi mengakibatkan kita juga pemerintah harus shifting mindset kita, yaitu kita juga harus berkolaborasi dengan swasta dan sistem yang sudah ada. Jadi intinya adalah banyak sebenarnya sudah ya, baik di bisnis sektor ataupun di pemerintah. Tinggal tadi menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Indonesia, karena tiap negara mempunyai tipologi logistik supply chain yang berbeda-beda. Terima kasih Pak Agus. Mungkin Pak Yuki untuk menambahkan dari AVA-nya nih Pak. Nah, ya saya hanya ingin sampaikan aja, kalau banyak dunia tadi sudah disampaikan gitu ya, karena kami juga dari picture atau presentasi yang saya sampaikan, hanya saya ada penekanan sedikit gitu ya, bahwa memang tadi Pak Agus juga udah gambarkan, ini dunia usaha ini sangat lagi bertransformasi. Ya, kita tidak hanya cukup bicara economic of skill, tapi kita sekarang sudah bicara apa yang kita sebut dengan economic of speed. Nah, ini yang menjadi kata kunci kita bersama, kenapa kita sama-sama mendorong NLA ini gitu. Ya, jadi dari economic of skill kita menuju apa yang kita sebut dengan economic speed. Nah, Indonesia mau jadi bagian dari itu atau kita mau tetap bersendiri saja gitu loh. Nah, ini kata kuncinya. Nah, padahal kita sepakat bahwa sekarang ini ke depan ya bisnis itu ada di Asia Pasifik. Dan di Asia Pasifik ini ASEAN itu nomor 3 ya, setelah China, India, dan ASEAN. Di ASEAN ini kita yang mempunyai populasi, bayangkan kemarin Singapura baru mengumumkan bahwa terjadi growth-nya minus 42%. Kita masih bersyukur karena tingkat konsumsi kita yang tinggi, mungkin kita ada minus. Tapi mungkin di kuartal kedua ini kita tidak lebih dari 5. Jadi kita ingin Indonesia tidak hanya bermain di Indonesia, tapi bagaimana pelaku usaha ini bisa menjadi pemain di kawasan. Kita bisa rebut nggak? Kalau saya kata kasarnya, pernah bercanda sama Pak Agus sama Pak Habib nih, bisa kita rampok nggak bagian dari luar itu untuk menjadi bagian dari kita gitu loh. Ya, apa kita hanya mau menunggu aja? Kan itu bukan optional menurut saya. Ya, mungkin itu sih yang saya ingin sampaikan, Pak. Terima kasih Pak Yuki. Ini untuk pertanyaan terakhir, mungkin untuk ketiga narasumber nih Pak. Jika ada masalah di NLE, kemana harus melapor ini Pak? Ke DJBC atau ke INSW ini Pak? Semoga untuk Pak Habib, monggo. Terima kasih Pak Moderator, Pak Bagio. Ya ini pertanyaan yang mungkin, jadi gini, kalau konteksnya tadi sudah saya sampaikan terkait dengan kolaborasi yang di pemerintahan, ya mungkin nanti ke tempat saya lah, ke NSW, itu bisa ditanyakan. Tapi ini karena tadi di tempat Pak Agus tadi kan yang memang lebih banyak sekarang ini menjadi enabler untuk di sektor bisnis to bisnis, ya tentunya kalau ketika bisnis monggo kami persilakan ke Pak Agus. Nanti kalau saya yang jawab nanti masalah nanti kan gitu. Gitu ya Pak Agus ya. Mungkin ya. Pak Agus. Terima kasih Pak Habib. Monggo Pak Agus. NSW dengan Bea Cukai sebenarnya saudara kembar.
ya. Dulu ingat sejarah lahirnya National Single Window adalah adanya need untuk speed up ya customs clearance. Jadi part of it gitu ya. Nah, akhirnya kita bukan berbagi peran sih, artinya memfokuskan gitu, memfokuskan pain point tadi. NSW adalah terkait dengan kementerian lembaga untuk e-licensing dan seterusnya. Nah, kebetulan yang kita sekarang positioningnya di rantai pasok itu adalah sebagai enabler dari government to business atau business to business-nya. Karena tadi posisi Bea Cukai memiliki produser lah untuk data kalau dalam konteks teknologi big data sekarang yang bisa dimanfaatkan. Nah, terkait itu nanti ya ke depan ini kan kita sudah ada tim impres dan seterusnya. Kalau ada masalahnya, kalau masalah itu terkait detail bisnis, ya kembali kepada proses bisnis ya, Pak. Misalnya di pengangkutan atau di kepabeanan dan seterusnya. Kita yang menjembatani nanti. Jadi as it is, mungkin kami memberikan harapan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir, ini bukan sistem baru. Tapi tadi kita pengen lebih sehat. Nah, anggap sekarang logistik kita sakit, ya. Tadi Pak Yuki bilang masa mau begini-begini terus. Nah, kita lagi ngobatin nih. Nah, darahnya jadi lancar, ya, sakit kepala hilang. Itu yang kita coba dekati dengan NLA. Jadi NLA bukan new system, tapi mungkin cara kita berkolaborasi dan bekerja sama antara government to business, dan business to business. Makasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak-Bapak untuk ketiga narasumber. Ternyata waktu yang membatasi kita sudah jam 11.51. Tentunya kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ketiga narasumber dan tentunya kepada audien yang sudah bergabung di webinar ini. Terima kasih Pak Agus Sudarmadi, kemudian terima kasih Pak Irham Habib, terima kasih ke Pak Yuki Nugrahawan. Tentunya harapan dari penyelenggaraan webinar ini menjadikan satu informasi ya Pak, karena tidak semua gitu ya Pak, dari stakeholder ini khususnya untuk dari kalangan industri mengetahui, karena kita melihat ketika Bea Cukai sudah mulai untuk menerapkan NLA berkaitan dengan contoh tracking gitu, itu ternyata jadi dari industri mereka belum mengetahui Pak. Nah, itu sehingga menginformasikan kita sebagai logistik providers, kita juga belum mendapatkan informasi yang clear. Mungkin ini juga menjadi permulaan gitu ya Pak, berkaitan dengan NLA. Nah, tentunya untuk Pak Yuki berkaitan dengan logistik, apakah teman-teman logistik ini semua sudah siap dengan NLA? Ini juga menjadi hal yang menarik. Tentunya harapan agar NLA platform ini bisa terrealisasi, sehingga harapan dari pemerintah, khususnya mungkin Pak Jokowi, sehingga satu bisa meningkatkan kinerja logistik nasional kita. Kemudian yang kedua, memperbaiki iklim investasi. Yang ketiga, dapat meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Mungkin diskusi kita sudahin. Sekali lagi terima kasih Pak Agus, Pak Habib, dan Pak Yuki. Semoga diskusi kita bermanfaat dan tentunya ini menjadikan bukan hal baru, tapi kelihatannya untuk di kita dari baik Bea Cukai, kemudian dari pihak Pak Yuki, mungkin senantiasa untuk menyampaikan, mensosialisasikan untuk stakeholder yang ada. Mungkin itu saya ucapkan banyak terima kasih. Mungkin saya kembalikan kepada Ibu Hesti. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Bapak Subagio selaku moderator dan para panelis atas diskusinya yang hangat disertai pemaparan yang cukup jelas. Mungkin nanti Pak Agus, Pak Irham, atau Pak Suki setelah ini Gateway akan konsultasi ya Pak, apakah kami bisa segera menjadi bagian dari NLA ini. Karena saat ini kita menerapkan IDO, invoice, cargo track, schedule kita juga sudah ada. Jadi mungkin bisa, mudah-mudahan bisa segera ya Pak. Jadi ngomongin apa? Harus Bu, ikan cepat makin, ikan gabus, makin cepat makin bagus. sampai ke bolak-balik ya Pak Agus ya. Gateway juga udah bikin gugus tugas soalnya Pak untuk NLA ini. Oke, dan untuk para peserta webinar, jika ada pertanyaan yang belum terjawab langsung, kami mohon maaf karena memang ada keterbatasan waktu. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kami kumpulkan dan kami tanyakan kepada panelis setelah acara ini selesai.
Jawaban tersebut beserta e-certificate dan materi akan kami kirimkan melalui email. Dan untuk panelis nanti kita akan memberikan plakat ya Pak, seperti ini, sebagai ucapan terima kasih. Wah, makasih. Dan plakat akan kami kirimkan ke alamat masing-masing. Selanjutnya, seperti info di awal, kita akan ada pembagian door prize. Tapi mungkin biar eksis, kita foto bareng dulu sebagai memori kita pernah pada hari ini ya Pak. Berfoto bersama di media online. Siapin pose terbaik. Oke, selamat kepada pemenang dan terima kasih atas kehadiran para peserta dan para panelis. Saat ini dunia bersedih terkena pandemi, tapi percayalah cahaya kebahagiaan akan segera bersemi. Saat ini acara saya akhiri, tapi percayalah kita akan bertemu kembali. Saya Hesti Rosmawati, undur diri, mohon maaf apabila ada perkataan saya mungkin berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.